Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Sobri Soifi, Miftah Nalar, saya sendiri Rizlan dan juga Muhammad Davincia. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yaitu tentang Citoscape. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh Sobri Soifi. Pada Sobri dipersilakan. Baiklah, yang pertama adalah pengenalan Citoscape. Citoscape adalah perangkat lunak yang memvisualisasikan dan menganalisis jaringan biologis. Perangkat lunak ini membantu dalam memahami interaksi kompleks antar molekul dan jalur seluler dalam tubuh. Kemudian ada fitur utama Citoscape. Yang pertama ada visualisasi jaringan. Citoscape memungkinkan Anda membuat visualisasi interaktif dari jaringan biologis yang membantu untuk memahami hubungan dan jalur di dalam jaringan. Yang kedua ada analisis jaringan. Perangkat lunak ini menyediakan berbagai metode analisis seperti deteksi komunitas, analisis jalur, dan analisis pusat untuk mengungkap pola dan hubungan penting dalam jaringan. Yang ketiga ada integrasi data. Citoscape dapat mengimpor data dari berbagai sumber seperti database publik dan file teks untuk membuat representasi jaringan yang komprehensif. Yang keempat ada peluang kolaborasi. Citoscape mendukung berbagi dan kolaborasi data, memungkinkan peneliti untuk bekerja sama dalam proyek-proyek penelitian jaringan. Selanjutnya ada cara penggunaan Citoscape. Yang pertama, instalasi. Unduh dan install Citoscape dari situs web resmi. Citoscape tersedia untuk berbagai sistem operasi. Yang kedua ada impor data. Impor data jaringan Anda ke Citoscape dalam format yang didukung, seperti file text, Excel, dan database. Kemudian ada visualisasi. Visualisasikan jaringan Anda dengan menyesuaikan tampilan not, HG, dan layout jaringan sesuai dengan preferensi Anda. Kemudian ada analisis. Lakukan analisis jaringan dengan menggunakan berbagai metode yang disediakan oleh Citoscape, seperti analisis pusat, deteksi komunitas, dan analisis jalur. Kemudian ada interpretasi. Interpretasikan hasil analisis Anda dan buat kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari visualisasi dan analisis jaringan. Baiklah, kemudian akan dilanjutkan oleh Davinci. Kepada Davinci dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aplikasi Citoscape dalam penelitian. Pertama ada biologi molekuler, farmakologi, dan ekologi. Yang pertama ada mempelajari interaksi protein jalur sinyal dan regulasi gen dalam sistem seluler. Farmakologi menganalisis target obat dan mengembangkan strategi pengobatan yang lebih efektif. Ekologi memvisualisasikan dan menganalisis interaksi spesies dalam ekosistem dan mempelajari dinamika komunitas. Selanjutnya ada contoh studi kasusnya. Studi interaksi protein, studi jalur sinyal, studi ekologi. Studi interaksi protein menganalisis interaksi protein dalam sel kanker untuk mengidentifikasi target obat potensial. Studi jalur sinyal memvisualisasikan dan menganalisis jalur sinyal yang terlibat dalam respon imun terhadap patogen. Dan studi ekologi menganalisis jaringan interaksi spesies dalam ekosistem terumbu karang untuk memahami efek perubahan iklim. Selanjutnya ada keuntungan menggunakan Citoscape. Yang pertama, memvisualisasikan yang komprehensif, memungkinkan representasi visual yang jelas dan informatif dari data jaringan yang kompleks. Yang kedua, analisis yang beragam, menawarkan berbagai metode analisis untuk mengungkap pola dan hubungan yang tersembunyi dalam jaringan. Yang ketiga, integrasi data yang fleksibel, mendukung impor data dari berbagai sumber, memungkinkan pembuatan representasi jaringan yang komprehensif. Yang keempat, kolaborasi yang mudah, memudahkan berbagi dan mengkolaborasikan data, mendorong kerjasama dalam penelitian jaringan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Islam. Baiklah, di sini saya akan memberikan beberapa alternatif software. Untuk yang pertama itu ada Gepi, yang memiliki fitur utama yaitu perangkat lunak visualisasi jaringan yang berfokus pada analisis grafis dan desain visual. Untuk yang kedua itu ada Citoscape, perangkat lunak visualisasi dan analisis jaringan yang berfokus pada data biologis dan biomedis. Dan yang ketiga ada GraphVis,
Yaitu fitur utamanya adalah perangkat lunak yang menghasilkan grafik dari deskripsi grafis dalam bahasa yang ditentukan. Untuk yang selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu Cytoscape merupakan perangkat lunak yang kuat untuk visualisasi dan analisis jaringan biologis, serta memberikan alat yang penting untuk penelitian biomedis dan pemahaman interaksi kompleks dalam sistem hidup. Untuk saran sendiri yaitu adalah memanfaatkan Cytoscape secara efektif dengan mempelajari berbagai fitur dan metode analisis yang ditawarkan, serta berkolaborasi dengan peneliti lain untuk memaksimalkan potensi perangkat lunak ini. Untuk cara penggunaan Cytoscape akan dijelaskan oleh Miftah Nalar. Pada Miftah dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Cytoscape. Yang pertama, itu pastikan Cytoscape-nya sudah diinstal. Kemudian yang kedua, pastikan juga plugin untuk menghubungkan Cytoscape dengan Neo4j-nya sudah diinstal juga. Kemudian, langkah yang pertama adalah aktifkan DBMS yang akan digunakan. Selanjutnya, untuk menghubungkan Cytoscape dengan Neo4j, kita klik apps, kemudian Hyperqueries, connect to Neo4j instance. Kemudian di sini masukkan password yang sama dengan password DBMS di Neo4j. Sudah connect, kemudian kembali ke apps, Hyperqueries dan import Hyperquery-nya. Kemudian network di sini disesuaikan dengan yang ada judul DBMS di Neo4j, yaitu export dan import. Export, import. Kemudian visual style-nya kita gunakan yang sampel 1, karena yang bisa gunakan yaitu yang sampel 1 yang sesuai dengan Hyperquery di Neo4j. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian di sini juga bisa diubah. Nah, ini bisa diubah yang lain tadi stylenya. Kemudian yang digunakan di sini yang sampel 1. Kemudian di label juga bisa kita sesuaikan atribut mana yang akan digunakan. Di sini coba kita gunakan atribut kategori, akan berubah seperti ini. Kemudian tampilan juga bisa diubah di menu layout. Kita bisa gunakan grid layout, kita bisa gunakan hierarchical layout. Kemudian ada juga group atribut layout yang bisa disesuaikan dengan atribut mana yang akan digunakan. Mungkin sekian yang dapat kelompok 13 sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.